Halo Sobat Makataita, selamat datang kembali di Makataita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap hangat, dan tidak kekurangan satu apapun. Beberapa dari Anda mungkin sudah mendengar kabar terbaru. Iko Uwais kini resmi duduk di kursi sutradara, dan karyanya yang berjudul Timur siap menghantam layar lebar pada bulan Desember ini. Sebuah langkah besar, sebuah babak baru, dan tentu saja sebuah momen penting bagi perfilman Indonesia. Di sini, Iko bukan hanya seorang sutradara, tapi juga sebagai pelaku utama. Ingat, 18 Desember, Timur akan tayang serempak di seluruh bioskop Indonesia. Tapi sebelum kita menyaksikan seperti apa Timur akan membuka dunia baru bagi Iko, alangkah baiknya kita telusuri kembali perjalanan film-film yang telah melambungkan namanya. Dari lorong-lorong sempit penuh adrenalin hingga panggung Hollywood yang menyambutnya dengan sorotan yang sangat terang. Inilah 7 film terbaik dari Iko Uwais versi Makataita Channel, yang tidak hanya membentuk karirnya, tapi juga membentuk rasa bangga buat kita Sobat Makataita yang pernah menyaksikan langkahnya. Tugas kita sederhana. Kita masuk, tangkap dan seret dia keluar. Siap! Sobat Makataita, sulit membicarakan perjalanan Iko Uwais tanpa memulai dari film yang satu ini. Film yang mengubah wajah perfilman aksi modern, The Raid. Film ini bukan hanya aksi, tapi ledakan visual yang membangunkan dunia bahwa Indonesia punya sesuatu yang belum mereka lihat sebelumnya. Kita diajak memasuki sebuah gedung apartemen kumuh, tempat setiap lorong menyimpan bahaya. Kita semua pasti masih ingat saat suara pintu besi yang menggerung saat para polisi memulai serangan, atau cahaya biru pucat di tangga sempit tempat langkah-langkah kaki menggema seperti detak jantung yang dipaksa berlari. Iko sebagai Rama hadir bukan sebagai pahlawan yang tidak bisa terluka, tapi sebagai manusia yang bertahan hidup. Setiap hantaman terasa sangat nyata. Setiap tebasan pisau terdengar dekat, seolah kita berada hanya sejengkal dari pertarungan. The Raid bukan sekedar film. Ia adalah momen sejarah. Film yang membuat nama Iko Uwais melesat dan membawa pencaksilat ke telinga penonton internasional. Dan hingga kini, adegan lorong panjang masih menjadi legendaris. Sebuah gambaran bahwa ketenangan bisa berubah menjadi badai hanya dalam satu langkah. Jika The Raid adalah badai, maka The Raid 2, Brandal, adalah amukan penuh kontrol. Film ini lebih luas, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Rama bukan lagi sekedar bertahan hidup. Dia menyelam ke dunia kriminal yang penuh dengan tipu daya. Detail visualnya memicu memori yang begitu kuat. Hujan yang turun pelan di halaman penjara, percikan lumpur yang menempel di wajah Rama, tatapan tajam yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada juga keheningan-keheningan kecil yang justru membuat film ini terasa megah, seperti suara gesekan rel kereta sebelum pertarungan di gerbong, atau suara langkah seorang perempuan dengan palu ikoniknya yang memecah ketenangan di lorong panjang. Brandal adalah sebuah karya besar.
Sebuah film yang tidak hanya menunjukkan kemampuan bertarung Iko, tapi juga kedewasaan aktingnya. Lebih emosional, lebih manusiawi, dan jauh lebih berat. Disinilah kita melihat Rama bukan hanya seorang petarung, tapi seorang ayah, suami, dan manusia yang tersesat di antara pilihannya sendiri. Sobat Makataita, film inilah yang merupakan awal dari segalanya. Merantau bukan hanya film, tapi tonggak kelahiran kembali seni bela diri pencaksilat di layar internasional. Iko Uwais di sini menghadirkan kisah perantauan seorang pemuda Minang bernama Yuda yang mencoba mencari kehidupan baru di Jakarta. Namun kehidupan tidak semudah harapannya. Yuda justru masuk ke dalam pusaran gelap perdagangan manusia. Disinilah kita melihat awal dari jati diri seorang Iko Uwais. Sederhana, tenang, tapi penuh ledakan emosi ketika harus melindungi mereka yang tidak mampu berjuang. Pertarungan-pertarungan dalam film ini masih terasa sangat mentah, natural, dan penuh karakter. Setiap gerakan seperti membawa pesan tentang kehormatan dan harga diri seorang perantau. Dan dari sinilah nama Iko mulai menembus batas Indonesia dan memasuki radar perfilman global. Film keempat ini mungkin adalah film aksi paling brutal dalam sejarah perfilman Indonesia. Bersama Joe Taslim, Abimana Arya Satya, Julie Estelle, dan Dian Sastrowardoyo, Iko Uwais di sini tampil sebagai Aryan, seorang tokoh yang penuh konflik moral. The Night Comes For Us adalah badai darah. Pertarungan demi pertarungan berlangsung sangat cepat, agresif, dan penuh luka. Tapi di balik semua itu, ada cerita tentang persahabatan, pengorbanan, dan jalan gelap seseorang yang memilih kekuatan daripada kemanusiaan. Kalau nggak seserem ini udah gue pukul dari tadi. Iko Uwais memperlihatkan sisi lain dari dirinya, lebih emosional, lebih kelam, dan lebih intens. Film ini memberikan wajah baru pada film aksi Indonesia, lebih dewasa, lebih berani, dan lebih tidak terlupakan. Sobat Makataita, inilah salah satu langkah besar Iko masuk lebih dalam ke ranah Hollywood. Film yang disutradarai oleh Peter Berg dan dibintangi oleh Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Ronda Rousey, dan tentu saja Iko Uwais sebagai Linur. Di sini, dia bukan lagi pemeran sampingan eksotik, tapi pusat perhatian Pakataita. Seorang pria yang membawa rahasia besar dan harus dijaga oleh tim intelijen Amerika. Detail kecil dari film ini begitu kuat,
Tatapan dingin Linur yang tetap tenang meski diancam, suara borgol yang berbunyi saat ia dipindahkan, dan nafas terengah yang tetap stabil saat dia menunjukkan kemampuan bela dirinya untuk pertama kalinya. Gerakan cepatnya, kuncian yang presisi, dan reaksi lawan yang terkejut membuat publik Hollywood menyadari kemampuan fisik Iko yang tidak bisa diremehkan. Mile 22 memperlihatkan bahwa Iko tidak hanya bisa bertarung, tapi juga mampu membawa karakter penuh misteri dan penuh ketegangan. Film ini menjadi bukti bahwa talenta Indonesia bisa berdiri sejajar di layar internasional. Di film ke-6 yang berjudul Triple Threat ini, Pak Kataita, Iko Uwais masuk ke arena internasional bersama aktor-aktor besar seperti Tony Jaa, Tiger Chen, Michael Jai White, dan Scott Adkins. Ini adalah mimpi para penggemar film laga, di mana bintang-bintang seni bela diri dunia beradu dalam satu film. Iko berperan sebagai Jaka, seorang pria yang awalnya menjadi musuh, namun kemudian menjadi sekutu dalam sebuah misi berbahaya. Chemistry antara para aktor terasa sangat kuat, dan pertarungan-pertarungan di film ini menjadi panggung di mana masing-masing menunjukkan gaya khas mereka. Triple Threat memperlihatkan bahwa Iko bisa bersanding dengan legenda dunia tanpa kehilangan identitasnya. Dia tetap cepat, presisi, dan membawa aliran pencaksilat yang unik di tengah gaya-gaya bela diri internasional. Dari dunia gelap penuh darah, Iko melompat ke film aksi komedi di Hollywood lewat Stuber. Meskipun bukan film yang menonjolkan emosionalitas, Iko berhasil mencuri perhatian dengan karakter yang kuat dan kemampuan aksi yang tetap eksplosif. Film ini dibintangi oleh Dave Bautista, Kumail Nanjiani, dan tentu saja Iko Uwais sebagai tokoh antagonis utama bernama Oka Tejo. Ada detail kecil yang membuat Iko mencolok di film ini. Gaya berjalan yang tenang sebelum baku hantam terjadi, suara napas pendek sebelum ia menyerang, dan presisi gerakannya yang bahkan membuat karakter komedi lain tampak tak siap. You got an electric car that doesn't use gas? Alright, I'll take it out of this time. Film ini mungkin ringan, tapi kontribusi Iko tetap meninggalkan bekas di benak penonton internasional. Stuber menunjukkan bahwa kemampuan bertarung Iko tidak mengenal batas genre. Serius, komedi, gelap, atau realistis, semuanya bisa ia lakukan. Nah, Sobat Pakataita, itulah tadi 7 film terbaik dari Iko Uwais. Perjalanan panjang yang membawa seorang anak bangsa dari gelanggang silat kecil hingga ke panggung dunia. Dari lorong sempit The Raid hingga sorotan kamera di Hollywood. Kalau Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk subscribe,
nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini untuk terus tumbuh, agar kita bisa terus menghidupkan kembali memori-memori film terbaik sepanjang masa. Sampai jumpa di video berikutnya Pak Kataita. Dan ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa menjadi lompatan besar di masa depan.